Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, saya izin menggunakan PPT saya ya, rekan-rekan. Untuk masih dengan topik yang sama seperti Vicon kita yang terakhir, yaitu materi di sesi 5 dan 6. Karena 7 itu hanya review, yang mana di situ mencakup semua materi yang sudah kita pelajari, termasuk hari ini ya, anuitas. Baik, nah ini saya sedikit mengulang saja mengenai nilai waktu uang untuk future value dan present value. Baru nanti kita sambut lanjut ya. Kita lanjut dengan anuitas. Anuitas untuk future value dan anuitas untuk present value. Baik, nah ini kan hanya pendahuluan. Vicon terakhir kan sudah ya, sudah dibahas apa itu nilai waktu uang. Kemudian bagaimana kita melihat atau menghitung nilai waktu uang untuk future value, kemudian present value. Nah, niatnya saya ini ingin latihan aja buat rekan-rekan bagaimana cara menghitung future value dan present value gitu ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa nilai waktu uang itu melihat garis waktu di mana kita kalau future value kita melihat pada saat ini kita misalkan mendepositokan uang sebanyak 100, nih anggaplah $100. Kemudian dengan bunga 5% dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, berapa arus kas yang akan masuk ke dalam deposito kita setelah 5 tahun dengan bunga 5%. Kan seperti itu ya. Kita melihat atau menghitung yang namanya future value. Oke, kita apa namanya? Kita bahas lagi mulai dari nilai masa depan atau future value. Nah, rencananya nanti UTS itu saya akan mengeluarkan ini future value dan present value ini atau nilai waktu uang ini. Ada dua kasus yang akan saya gunakan sebagai nanti soal di dalam UTS atau ujian tengah semester. Soal kasus pertama adalah mengenai nilai waktu uang, soal kasus kedua adalah analisis laporan keuangan. Jadi akan ada dua soal, dua materi yang akan digunakan dalam pelaksanaan ujian tengah semester. Nah, ini future value. Rekan-rekan mungkin masih ingat ya bahwa melihat nilai masa depan, di mana future value ini adalah jumlah yang akan dicapai oleh arus kas atau serangkaian arus kas yang berkembang setelah melalui jangka waktu tertentu bila dimajemukkan dengan tingkat suku bunga tertentu. Jadi kalau future value itu biasanya menggunakan bunga majemuk atau dinamakan pemajemukan. Pemajemukan ini adalah proses aritmatika untuk menetapkan nilai akhir dari arus kas atau serangkaian arus kas ketika bunga majemuk digunakan. Nah, ya, apa sih bunga majemuk? Adalah bunga yang terjadi bila bunga yang dibayarkan pada investasi selama periode pertama ditambahkan ke pokoknya, kemudian dalam periode kedua bunga didapatkan dari jumlah baru ini. Nah, ini kan kemarin sudah ya, dari PPT yang diberikan oleh koordinator kita juga sudah ada soal-soalnya. Nah, ini rencananya saya ingin latihan nih rekan-rekan. Jadi bisa nggak sih rekan-rekan menghitung menggunakan future value yang mana ini adalah rumusnya. Jadi FV ini adalah future value di tahun ke N yang mana kita akan mencari dengan rumus memasukkan nilai saat ini atau present value dikalikan 1 ditambah dengan bunga yang digunakan, tingkat bunga yang digunakan, kemudian dikali dengan periode waktunya. Jadi misalkan di sini contoh soal. Anda mendepositokan $100 di sebuah bank yang memberikan bunga 5% per tahun. Berapa yang akan Anda dapatkan di akhir tahun pertama? Nah, maka kita akan mencari yang namanya Cari ke rumah. future value atau nilai masa depan atau saldo akhir yang ada dalam rekening Anda pada akhir tahun. Cari ke rumah.
Maka untuk mencari future value ini, rekan-rekan bisa melihat present value-nya atau sekarangnya. Nilai sekarangnya yang mana? Coba, nilai sekarangnya yang mana rekan-rekan? $100, Bu. Iya, berarti $100 ini adalah present value atau nilai saat ini. Kemudian I adalah tingkat bunga jadi yang hubungan lagi dibayarkan. kemarin. Ini adalah 5%. Nah, N adalah jumlah periode yang disertakan dalam analisis. Jadi misalkan dia ingin melihat tahun pertama, berarti N-nya itu adalah 1. Kalau tahun kedua berarti 2, tahun ketiga berarti 3. Nah, sekarang nih kita coba latihan deh. Saat ini Anda memiliki $2.000 yang Anda rencanakan untuk membeli deposito berjangka 3 tahun. Deposito ini membayarkan bunga 4% per tahun. Berapa jumlah uang yang akan Anda terima pada saat deposito tersebut jatuh tempo? Coba, silakan rekan-rekan hitung deh. Menggunakan rumus future value. Berarti rekan-rekan harus tahu present value-nya berapa, dikalikan 1 ditambah I-nya berapa atau bunganya berapa, dipangkatkan dengan periodenya. Ini periodenya 3 tahun. Coba silakan. Berapa hasilnya? Ini rumusnya ini ya. Coba saya kasih lagi rumusnya. Nah, ini. Berarti present value-nya berapa di sini? $2.000, Bu. 2.000 kalikan 1 ditambah I dipangkatkan N. Berarti cari dulu 1 ditambah I-nya adalah 0, berapa tadi? 0,04. Dipangkatkan N-nya adalah 3. Coba silakan, berapa hasilnya? Ada yang sudah? Pak Yosef sambil kerja bisa ngitung nggak, Pak? Bentar, Bu. Ini konflik, ini double. Sorry. Silakan yang lain, rekan-rekan. Kita coba dulu latihan yang pertama. Karena akan seperti ini yang akan saya keluarkan di UTS. Ada yang sudah? Coba kita samakan ya dengan hasil yang saya hitung. Nah, ini adalah jawaban yang pertama. Jika kita menghitung future value dengan present value saat ini 2.000, kemudian bunganya 4% dengan periodenya selama 3 tahun. Di saya 2.250. 2.200.000. Halo? Karena pembulatan kali, Pak. Kan itu Oh iya.
Bukannya Iya, iya. dihitung dulu kan. Saya pakai kalkulator handphone soalnya. Ya, siap. Oke. Nah, Oke. sekarang coba bagaimana jika deposito tersebut ternyata jatuh temponya dalam waktu 5 tahunan. Jadi bunga yang tadi periodenya diganti jadi 5 tahun. Tadi kan 3 ya. Berarti cari dulu bunganya. 1 ditambah 0,004 ya. 1,004 dipangkatkan 5. Kemudian dikalikan dengan 2000. Nah, ini hasilnya yaitu 2433. Nah, ini bisa berbeda hasilnya, mungkin belakangnya berbeda karena pembulatan ya. Bisa jadi karena pembulatan dari hasil bunganya. Nah, bagaimana jika bunga naik sebesar 6%? Jadi tadi 4%, naik jadi 6%, kemudian jatuh temponya tetap dalam 3 tahun. Jadi bunganya cari dulu 1 ditambah 0,06 dipangkatkan 3. Baru dikalikan dengan 2000. Maka hasilnya adalah 2382,03. Sekali lagi ini hasilnya mungkin akan berbeda-beda ketika bunganya itu dibulatkan. Nah, ini ya bagaimana cara menghitung future value. Nah, sekarang present value. Yang mana artinya di sini present value kita akan melihat nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa mendatang. Nah, kalau kita menghitung present value, maka yang kita gunakan bunganya adalah disebutnya di sini pendiskontoan atau kebalikan dari pemajemukan. Nah, pendiskontoan ini adalah proses pencarian nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas. Nah, kalau tadi kita menghitung future value, kita mengalihkan present value-nya dengan bunga. Nah, kalau present value ini kebalikannya, jadi kita bisa lihat di sini. Present value-nya tidak diketahui. Jadi present value-nya ini tidak diketahui, yang diketahui adalah future value. Jadi tinggal ditambahkan berapa bunganya dan berapa periodenya. Nah, ini present value, kalau future value kan rumusnya present value dikalikan 1 ditambah bunga pangkatkan N ya. Nah, ini adalah future value. Nah, kalau present value yang kita gunakan adalah future value, nilai future value-nya dibagi 1 ditambah I dipangkatkan N. Nah, ini ada latihan lagi untuk present value. Berapakah jumlah yang harus Anda setorkan sekarang ke dalam sertifikat deposito berjangka dengan jangka waktu 3 tahun dengan bunganya 4% per tahun yang akan menghasilkan 2.249,73. Ini kan berarti yang tadi ya. Soal yang tadi. Berarti pada saat deposito tersebut jatuh tempo. Berarti kan yang tanya present value-nya. Tadi kalau kita kebalikan tadi, berarti present value-nya berapa di sini? Adalah 2.000. Tadi kan hasilnya sudah didapat ya. Ketika kita menghitung apa namanya? Future value. Nah, hasilnya adalah 2.000. Nah, bagaimana Anda menjawab pertanyaan sebelumnya jika masa jatuh tempo deposito tersebut diubah menjadi 5 tahun? Bagaimana jika bunganya naik dari 4% menjadi 6%, tetapi jatuh temponya masih tetap 3 tahun? Nah, ini hanya dirubah bunganya. Ini yang pertama periodenya bunganya tetap sama, 4%. Kemudian yang kedua, bunganya naik 4%. Bagaimana jika bunganya naik dari 4% menjadi 6%? Yang kedua 6%, tapi jatuh temponya tetap 3 tahun. Maka kalau kita menggunakan rumus present value, kita dapat hasilnya untuk yang kedua
Jika diubah menjadi 5 tahun, maka hasil dari present value-nya adalah 1849,11. Nah, kalau bunganya diubah menjadi 6% dengan jatuh tempo yang sama tetap 3 tahun adalah 1808,92. Jadi 1888,92. Nah, ini bagaimana menghitung present value. Future value, present value sudah. Ini adalah catatan sedikit. Nah, jika present value diketahui, maka yang kita cari adalah future value. Nah, kalau future value-nya yang diketahui, berarti kita dapat mencari present value. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita untuk sesi 6, anuitas. Ya, saya nggak pakai punya Pak Wahyu karena terlalu banyak itu slide-nya. Ini saya buat simple aja. Jadi rekan-rekan, nanti ini saya akan posting di LMS ketika saya posting rekaman ini ya. Jadi anuitas ini adalah serangkaian juga ruskas. Nah, biasanya digunakan untuk kalau kita melakukan pinjaman ya. Kita menghitung anuitas. Nah, anuitas ini ada anuitas future value dan present value. Jadi anuitas adalah serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama. Jadi setiap misalkan kita punya pinjaman 5 tahun, setiap bulannya kita melakukan pembayaran dengan jumlah yang sama. Yang dilakukan selama jangka waktu yang tetap dalam periode yang telah ditentukan. Nah, untuk anuitas dibagi menjadi 2 tipe. Ada anuitas biasa, anuitas dengan pembayaran di akhir periode, dan anuitas jatuh tempo. Anuitas dengan pembayaran di awal periode. Nah, namun ketika mempelajari manajemen keuangan, biasanya yang digunakan untuk penyebutan anuitas adalah anuitas biasa. Kecuali memang disebutkan anuitasnya berbentuk anuitas jatuh tempo. Jadi yang kita gunakan adalah anuitas biasa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam anuitas biasa untuk future value. Jika Anda mendepositokan $100 tiap akhir tahun selama 3 tahun dalam tabungan yang berbunga 5% per tahun, berapa banyak yang akan Anda dapatkan di akhir tahun ketiga? Nah, ini rekan-rekan bisa hitung. Ini ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh rekan-rekan ketika menghitung anuitas untuk nilai masa depan. Jadi kalau misalkan 5 tahun berarti kita bisa menggunakan yang pertama ini. Berarti setiap bunganya kita hitung satu-satu. Misalkan ini tahun ketiga, berarti hitung per tahun pertama, kedua, dan ketiga. Baru ketemu hasilnya. Atau rekan-rekan mau langsung lebih cepat, bisa gunakan ini. Jadi cari dulu bunganya. Jadi misalkan 3 tahun 5%, 1 ditambah 0,05 ya. Dipangkatkan 3 dikurang 1 dibagi 0,05. Nanti ketemu untuk bunganya. Jadi bunga 5% dengan periode 3 tahun. Atau lebih cepat lagi, rekan-rekan tinggal lihat tabel future value interest factor of annuity. Jadi ada tabel namanya tabel anuitas untuk future value. Tinggal cari di tabel. Coba saya ada tabelnya ya, sebentar ya. Kita lihat pakai tabel. Ini cara mudahnya. Saya tutup dulu. Ada nggak ya tabel? Sudah tampil belum rekan-rekan? Halo, sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah.
Nah, ini rekan-rekan bisa download ya di Google. Jadi ini ada tabel untuk present value dan future value. Nah, untuk membedakan mana yang anuitas, tinggal rekan-rekan lihat. Ini kan hanya tabel biasa untuk future value ya. FVIF, future value interest factor. Nah, kalau yang anuitas, rekan-rekan bisa lihat di sini. Future value interest factor of annuity. Jadi ada anuitasnya di sini. Nah, kalau kita gunakan ini untuk menghitung tadi, kita cari bunganya tadi berapa ya? 5% ya. 5% dengan periode 3 tahun. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini. 5%, ini 5%. Dengan periodenya lihat di sini. 3 tahun. Jadi kita tarik garis dari sini. Coba saya bisa coret ya. ,5% dengan periode 3 tahun. Jadi ini ya. Nah, hasilnya adalah 3, berapa nih? Coret lagi. 3,1525 ya. Jadi 100 tinggal kalikan dengan 31525. Kalau kita pakai contoh yang tadi. Ini ya. 3,1525. Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, ini. Rekan-rekan bisa lihat ya. Kita pakai rumus yang ketiga. Nah, kalau hitung dulu dengan yang pertama, maka hasilnya adalah 315,25. Kalau kita pakai hitung manual. Nah, kalau kita pakai dengan tabel berarti 100-nya ini atau kita sebut PMT-nya ini, payment-nya, kita kalikan dengan bunga tadi, maka hasilnya akan sama, yaitu 315,25. Itu cara bagaimana rekan-rekan menghitung menggunakan tabel. Jadi kira-kira lebih mudah mana? Pakai yang pertama, atau pakai yang kedua, atau pakai yang ketiga. Nah, kalau yang kedua sebetulnya mudah, cuma rekan-rekan harus, kalau pakai kalkulator kan harus dicatat dulu nih bunganya berapa. Baru kalikan dengan PMT-nya atau nilai depositonya. Nah, kalau yang pakai tabel, tinggal langsung aja cari di tabel hasil untuk bunganya dengan periodenya, baru langsung kalikan dengan PMT-nya. Maka hasilnya akan sama, yaitu 315,25. Ini adalah perhitungan anuitas untuk future value. Nah, sekarang kalau kita, oh ini ada nih, saya punya ternyata. Ngapain saya buka itu? Ya, ini ya. Di tinggal kalikan ini 100 dikali dengan 3,1525. Hasilnya akan sama, yaitu 315,25. Nah, sekarang kalau kita menghitung nilai sekarang dari anuitas, caranya sama seperti future value, hanya kalau future value kan dikali ya. Nah, kalau misalkan dihitung manual, maka untuk nilai sekarang itu biasanya dibagi. Kalau hitungnya manual ya. Nah, ini. Dia akan membagi satu-satu. Kalau tadi future value, PMT tinggal dikalikan dengan bunganya. Nah, kalau future value dia bagi. Nah, ini juga sama, dicari bunganya. Jadi ada 3 cara. Entah mau manual, hitung satu-satu. Kalau misalkan dia periodenya ada 3 tahun atau 2 tahun, dihitung masing-masing. Kemudian dijumlahkan. Nah, kalau pakai yang tabel, tinggal kalikan. Jadi, cari bunganya untuk present value interest factor of annuity ini di tabel PP
IFA. Nah, ini ada di sini. Coba ada nggak ya? Nah, ini tabel untuk present value interest factor. Sama bunganya 5%, ini 5%. Ya, ini 5%. Tarik garis untuk N-nya periodenya 3 tahun. 100 kali 2,7. 232 berarti 270 ya. 272. Nah, coba kita lihat di sini. Sama ya, 272,32. 272, nah, ini ya. Jadi mudah ya kalau kita menggunakan tabel present value interest factor of annuity atau kita gunakan baik itu present value atau future value. Nah, ini adalah cara bagaimana rekan-rekan bisa membaca tabel dari bunga untuk interest factor ya. Baik itu present value interest factor, kemudian untuk anuitasnya atau future value, dan juga future value untuk anuitasnya. Tinggal cari berapa bunganya, kemudian cari periodenya. Misalkan di sini bunga 4% dengan periode 3 tahun. Ini adalah 1,1249 untuk tabel future value interest factor. Berarti kelar ya rekan-rekan? Ada pertanyaan nggak untuk materi hari ini? Silakan. Atau mungkin ada pertanyaan mengenai tugas yang sudah saya berikan? Ada itu nggak kesulitan untuk tugasnya? Silakan jika ada yang ingin mau ditanyakan. Harus banyak latihan Bu intinya mah. Iya Pak, karena ini manajemen keuangan ya. Iya, harus apa akurat juga. Oke, mohon maaf Bu nih lagi sambil ini soalnya nih sambil kerja. Ya. Ya nggak apa-apa Pak. Nanti kan bisa lihat lagi rekaman. Iya, terima kasih Bu. Sama. Baik, yang lain ada tidak? Bu, izin tanya Bu, Ya, silakan Mas Alvan. itu untuk tugasnya berarti PT yang sedang berjalan Bu, PT atau gimana Bu hitungannya? Apa bank boleh Bu? Bank juga boleh. Oh Pokoknya gitu yang Bu. laporan keuangannya rekan-rekan bisa mudah dapat ya di apa namanya di internet browsing. Baik Bu, Jadi baik Bu. biasanya yang laporan keuangannya mudah didapatkan itu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau sudah apa namanya perusahaan terbuka ya. Baik Bu. Jadi nanti jangan lupa laporan keuangannya itu dilampirkan. Jadi saya mau lihat. Baik Bu. Oke, ada lagi nggak? Bu Pustika berarti nanti cuti ya Bu? Siapa? Cuti ya nanti ya Bu? Bu Pustika. Cuti apa tuh? Cuti melahirkan kan Bu? Bu. Ibu kan Siapa? lagi. Saya? Bukan kali. Iya. Salah denger. Yang mau melahirkan itu, yang mau cuti itu Bu Ana. Oh, Bu Pustika enggak. Wah, masalah sampean Mas. Enggak waktu ini Bu Pustika juga itu loh lagi itu loh. Bu, izin tanya, Ya, silakan. itu laporan keuangannya mesti melampirkan nama perusahaannya atau gimana sesuai dengan yang adanya? Iya, Atau lampirkan Bu, melampirkan nama perusahaannya. Kan kita analisis ya. punya mereka gitu ya? Nggak apa-apa Iya. ya? Takut Iya, dilampirkan. salah. Enggak apa-apa. Oke, Itu yang makasih. punyanya itu Mas Hagamansa udah ya Bu? Apanya? Mengumpulkan? Iya. Enggak tahu saya belum cek. Oh. Dia mau nyontek, Bu. Janganlah nyontek-nyontek. Berarti kalau saya pakai yang dulu itu bisa Bu? Yang dulu, oh yang apa? Buat jurnal itu ya? Iya. Boleh pakai. Ya udah. Tapi kan Bo, tetap ada yang harus mau saya dianalisis. jual itu ada datanya.
tetap harus dianalisis bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Itu kan cuma dibandingkan 2 periode ya. Nggak usah bandingkan dengan rasio industrinya, tapi periode masing-masing aja untuk satu perusahaan. Bank boleh, industri manufaktur boleh, pokoknya yang mudah lah untuk laporan keuangan yang rekan-rekan bisa dapatkan ya. Kita gunakan teknologi, kita cari di browsing Google. Itu banyak sekali. Baik, Bu. Baik, ada lagi nggak? Pokoknya untuk rasio keuangannya yang sudah kita pelajari ya. Kalau melihat profitabilitas kan sudah ada itu apa rumus-rumusnya. Atau mau lihat leverage-nya atau likuiditasnya juga bisa pakai gunakan rasio keuangan. Oke, nggak ada lagi? Kalau UTS-nya gimana, Bu? UTS-nya tadi saya sudah terangkan nih. Saya Kapan telat kali telat- joinnya? telat masuk, Bu. Ya, jadi UTS-nya saya akan kasih 2 kasus. Kasus pertama adalah tadi future value, present value. Kemudian kasus kedua saya gunakan rasio keuangan. Jadi rasio keuangannya sudah saya dapat, sudah saya sebutkan nilainya. Nanti rekan-rekan tinggal mengisi apa namanya laporan keuangannya. Ini dapatnya dari mana? Saya spill aja deh, karena ini kan juga nanti rekan-rekan lihat juga. Sebentar. Nah, udah muncul belum? Mas Alvan, udah muncul belum nih, Mas? Belum, Bu. Masih buffering. Udah muncul, Bu. Udah ya. Nah, ini kasus 1, ini kasus 2. Oh, Jadi ini yang rekan-rekan harus isi. lengkapi ya, Bu. Ya, lengkapin neraca dan laporan laba rugi dari rasio yang sudah didapatkan. Nah, silakan rekan-rekan nanti berpusing-pusing ria ya mengisi ini. Ya, berdiskusi biar sama ya, Bu. Diskusi. Ya, karena manajemen keuangan itu kan ilmu pasti ya, hasilnya ya harus. Iya. Jangan banyak-banyak, Bu. Yang lain banyak, Bu. Yang pala kita. Ini nggak banyak, Bu. 2 kasus. 2 kasus aja. Jadi rekan-rekan tinggal ini kan dipilih nih yang mana rekan-rekan hitung kontraknya, kemudian yang memberi nilai yang tinggi yang mana, tinggal pilih kontrak 1 kah, kontrak 2 atau kontrak 3. Kemudian ini saya tinggal koreksi nih hasil ini aja untuk neraca dan laba rugi. Udah itu aja, selesai. Itu ya rekan-rekan. Baik, Bu. Oke, kalau begitu berarti Vicon kita untuk perkuliahan tahap 1 selesai. Nanti kita lanjut lagi setelah UTS berarti ya. Saya doakan rekan-rekan sukses dalam pelaksanaan UTS-nya dan mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Amin. Kita jumpa lagi di sesi Vicon berikutnya setelah UTS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Waalaikumsalam. Bu.